Kita ke informasi selanjutnya, Ustadz, ini ada Polresta Pontianak yang mengamankan 28 pelaku prostitusi daring yang melibatkan anak di bawah umur. Selain menahan pelaku, polisi juga menangkap 7 orang muncikari yang menjalankan bisnis haram tersebut di sejumlah hotel di Pontianak. Puluhan anak di bawah umur ini langsung diamankan petugas dari sebuah hotel di Pontianak Selatan. Mereka terdiri dari 17 laki-laki dan 11 perempuan, serta 7 muncikari yang sudah lama jadi incaran petugas. Muncikari tersebut kerap menjual anak di bawah umur melalui aplikasi chat daring. Laki-laki sebanyak 17 orang, diantaranya 14 dewasa dan 3 di bawah umur. Kemudian juga kita amankan sebanyak 11 perempuan, 7 di bawah umur dan 4 dewasa. Dari ke-28 orang tersebut yang kita amankan terindikasi saat ini sebanyak 7 orang yang dikategorikan sebagai muncikari. Setelah diamankan, seluruh pelaku langsung melakukan tes rapid dan hasilnya 2 orang reaktif COVID-19. Kini mereka mendapatkan pendampingan oleh Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Kalimantan Barat. Sedangkan para muncikari masih diperiksa intensif oleh petugas. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, astagfirullahaladzim, prostitusi atau perbuatan zina selain dilarang agama juga merupakan perbuatan yang merugikan bagi si pelaku maupun lingkungan sekitar ya Ustadz ya? Ya. Ini na'udzubillah min dzalik ya. Ini memang kalau bisa dilihat ini memang sulit ya. Sulit pemerintah, kita semua untuk memberantas ini memang sulit. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kalau bersungguh-sungguh itu selalu ada jalan gitu. Karenanya kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Sedikit pun ya, mendekatnya saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Karena jauhi. Ini intinya dari mulai yang tindakan preventif. Jangan melihat pornografi, jangan mendekati hal-hal yang berbau zina. Itu karena berbahaya. Ini perbuatan yang fahsya, atau kalau dalam Al-Quran disebutnya keji gitu ya. Perbuatan yang keji yang akan, kalau perbuatan keji itu bukan hanya membawa dampak buruk kepada dirinya, tetapi membawa buruk pada lingkungan, perbuatan yang keji ini. Dan ini menurut Al-Quran suatu jalan yang buruk kalau misalnya kita mengambil jalan yang seperti ini. Ini berbahaya sekali, termasuk dosa besar ya yang namanya zina ini. Karenanya harus kalau kita mau masuk ke dalam lingkungan yang teratur, yang bersih, yang kemudian beriman, ini harus kemudian diberantas ya, harus diberantas dan harus bersama-sama melakukannya, insya Allah. Ya, itu juga termasuk peran serta masyarakat sekitar begitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz Erik, ini kan di sejumlah daerah di Indonesia masih ada orang tuanya yang tega dan sengaja menjual anak perempuannya ke muncikari karena alasan kebutuhan ekonomi ini Ustadz. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah sang anak ini boleh memberontak atau melawan? Tidak ada yang namanya kemaksiatan. Ya, jadi tidak bisa kita mentaati siapapun itu, orang tua atau siapapun itu tidak bisa ditaati di dalam kemaksiatan atau sesuatu perintah yang menjauhkan kita dari Allah. Sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini Nabi Ibrahim juga menghindar dari perintah ayahnya ketika mengajaknya untuk memuja berhala. Nah, intinya kita harus memahami bahwa permasalahan ekonomi ini memang salah satunya yang harus dituntaskan ya, karena memang di dalam setiap prostitusi banyak alasan-alasannya, terutama alasan ekonomi. Nah, karenanya ya ayo harus bersama-sama kita gitu ya. Pemerintah juga memberantasnya dengan kemudian memberikan solusi terhadap ekonomi kita, yang dilapangkan rezekinya dan lain-lain. Juga ayo kita bikin usaha-usaha yang bisa memberantas kemiskinan agar supaya menarik orang-orang yang kemudian terlibat atau misalnya terjerat dalam kesulitan ekonomi dan terlibat prostitusi. Ya, insya Allah semoga masyarakat di Indonesia semakin melihat begitu ya dan bisa mencari rezeki dengan cara-cara yang halal begitu ya Ustadz untuk kehidupan di dunia, tapi juga nantinya di akhirat.